Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam analisis kimia, yaitu GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry. Yuk kita pelajari sama-sama. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari GCMS. GCMS adalah teknik gabungan yang luar biasa. Secara sederhana, GCMS berfungsi ganda. Pertama, gas kromatografi atau GC bertugas untuk memisahkan komponen campuran. Dan yang kedua, mass spectrometry atau MS bertugas untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen yang telah terpisah. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip gas kromatografi atau GC. Prinsip ini dasarnya adalah pemisahan. Sampel yang mudah menguap akan dipisahkan berdasarkan interaksi mereka antara dua fase, yaitu fase gerak atau gas dan fase diam atau pelapis kolom. Senyawa yang lebih lama berinteraksi dengan fase diam akan keluar ke belakangan. Ini yang disebut dengan waktu retensi. Gas injektor ada dua komponen awal yang vital. Pertama, gas pembawa biasanya helium, yang berfungsi membawa sampel melalui sistem. Kedua, gerbang suntik atau injektor. Di sini, sampel cair kita injeksikan dan dalam sekejap ia dicelupkan pada suhu yang tinggi untuk siap masuk ke kolom. 5. Kolom Donovan. Proses pemisahan utama terjadi di kolom, yang merupakan pipa sangat panjang dan tipis. Kolom ini dilapisi fase diam dan diletakkan di dalam oven yang suhunya bisa kita atur. Pemanasan bertahap inilah yang memastikan semua komponen dengan titik didih berbeda dapat terpisah dengan sempurna sebelum menuju MS. Saya akan menjelaskan tentang prinsip MS setelah terpisah di GC. Setiap senyawa akan masuk ke MS untuk diidentifikasi. MS bekerja dengan mengukur rasio massa terhadap muatan atau yang disimbolkan sebagai M per Z dari fragmen-fragmen molekul. Baik, kita lanjut sumber ion. Di dalam sumber ion, molekul senyawa yang masuk akan dibombardir oleh berkas elektron yang berenergi tinggi. Tembakan ini menyebabkan molekul pecah atau terfragmentasi menjadi potongan-potongan ion bermutasi positif, layaknya sidik jari molekul. Baik, selanjutnya kita akan membahas penganalisis dan detektor, yaitu ion-ion fragmen, kemudian menuju penganalisis massa. Alat ini misalnya seperti jenis quadrupole, yaitu akan memisahkan ion berdasarkan rasio M atau Z mereka. Setelah terpisah, ion ditangkap oleh detektor yang mengubahnya menjadi sinyal listrik yang terukur. Nah, gabungan dari GC dan MS inilah keunggulannya. Setiap puncak yang keluar dari GC akan langsung dianalisis oleh MS dan hasilnya ada dua, yaitu kromatogram puncak dan waktu retensi. Untuk menunjukkan berapa banyak komponen yang ada dan yang paling penting adalah spektrum massa yang akan kita cocokkan dengan perpustakaan data standar untuk mengetahui nama pasti dari senyawa tersebut. Selanjutnya ialah aplikasi. Karena presisi dan sensitivitasnya, kini GCMS telah dipakai di mana-mana. Adapun contoh aplikasinya yang pertama yaitu forensik untuk mengidentifikasi narkotika atau racun. Yang kedua ialah lingkungan untuk menganalisis polutan dan pestisida di air maupun di tanah. Dan yang ketiga ada industri pangan untuk mengidentifikasi komponen aroma dan rasa dalam makanan
serta minuman. Dan yang terakhir ialah medis untuk screening penyakit metabolik. Itulah penjelasan singkat mengenai gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Teknik ini membuktikan bahwa dengan menggabungkan pemisahan yang efisien dan identifikasi yang akurat, kita bisa mengungkap rahasia dari sebuah campuran kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.